Peta. Kita pasti pernah melihat peta, baik yang sederhana seperti yang digambar adik-adik kecil dulu, maupun yang mendetail seperti peta dunia. Peta memberikan kita gambaran mengenai wilayah yang luas. Peta juga dapat membantu kita menemukan suatu lokasi dan rute yang harus kita tempuh. Saat ini, sebagian hidup kita banyak bergantung pada alat yang satu ini. Ketika bepergian di tempat yang baru kita datangi, kita pasti membuka maps yang ada di smartphone kita sebagai petunjuk arah agar tak tersesat. Bahkan hal sekecil ketika memesan makanan atau minuman melalui aplikasi penyedia layanan antar, kita pasti membuka peta untuk menunjukkan alamat kita. Sejak dulu hingga kini, manusia selalu bergantung pada peta sebagai kebutuhan. Lantas, apa sih peta itu? Secara teori, peta dideskripsikan sebagai representasi simbolis bumi atau sebagiannya yang digambar pada permukaan datar. Kata peta berasal dari bahasa Latin, mappa, yang berarti kain karena saat itu, peta digambar di atas kulit atau potongan-potongan kain. Peta juga dapat didefinisikan sebagai gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil menggunakan rasio tertentu. Isi peta mewakili area dan terdiri dari informasi geografis. Peta dibuat dan digunakan sebagai alat navigasi, menemukan tempat, dan representasi bidang fisik dengan informasi yang selektif. Orang yang membuat peta disebut sebagai kartografer, sedangkan seni dan ilmu pembuatan peta dikenal sebagai kartografi. Para pembuat peta menggunakan serangkaian proses dan rumus matematika dalam mengembangkan peta. Meskipun kini peta telah dilengkapi dengan fitur-fitur dan tools yang makin memudahkan banyak keperluan manusia, perkembangan peta memiliki sejarah yang sangat-sangat panjang. Kartografi diyakini sudah ada, bahkan jauh sebelum bahasa ditulis. Terdapat lukisan dinding di Ankara, Turki yang diyakini sebagai peta tertua. Peta tersebut bertanggal sekitar 6000 sebelum Masehi. Selain itu, ada pula peta yang digoreskan pada tablet tanah liat yang dibakar. Peta tersebut digali dari reruntuhan Gasur di Irak dan bertanggal 2500 sebelum Masehi atau 3800 sebelum Masehi. Sekitar tahun 150 sebelum Masehi, telah terbit peta dunia berbentuk kerucut yang telah menggunakan pengukuran yang agak cermat. Peta tersebut dibuat seorang ahli geografis ternama yang bernama Ptolemeus. Ia dianggap sebagai bapak kartografi. Peta dunia kemudian makin berkembang dan disusun oleh orang Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Bumi ditampilkan sebagai bulatan yang dikelilingi lautan dan beberapa pulau. Ahli geografi Yunani dan Arab turut membangun dasar kartografi modern. Salah satunya adalah Eratosthenes. Ia merupakan ilmuwan pertama yang mengukur keliling bumi secara akurat. Al-Idrisi juga pernah membuat peta dunia yang terperinci. Pengetahuan pembuatan peta terus berkembang. Abad ke-15 sampai 17 merupakan era perpetaan. Para kartografer Belanda, Portugis, Spanyol, Italia, dan Jerman berjibaku memetakan wilayah-wilayah yang akan diarungi para petualang. Saat itu memang bangsa-bangsa di Eropa tengah berlomba-lomba mencari wilayah-wilayah baru untuk dikuasainya, terutama daerah penghasil rempah-rempah seperti Kepulauan Nusantara. Di abad tersebut, banyak peta kuno dibuat kendati minimnya peralatan. Daya imajinasi kartografer memegang peranan penting sehingga penentuan arah utara dan selatan masih kacau balau. Mata angin kadang terbalik dan skala peta tidak proporsional. Meskipun demikian, peta-peta kuno saat ini memiliki mutu artistik atau nilai seni yang tinggi, serta kualitas percetakan dan pewarnaan yang cukup baik. Salah satu contoh peta kuno itu adalah peta Asia Tenggara, buah karya Willem Blauw, seorang kartografer Belanda. Pada abad ke-18 sampai dengan 19, negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat mulai beramai-ramai memetakan negerinya. Di Eropa, Prancis mempelopori survei topografi nasional sejak tahun 1793. Inggris, Spanyol, Austria, Swiss, dan negara-negara lain segera mengikuti langkah Prancis. Begitu juga Amerika Serikat melakukan pemetaan secara besar-besaran
di seluruh negara bagiannya sejak tahun 1879. Negeri ini bahkan berhasil menyelenggarakan Kongres Geografi Internasional pada tahun 1891 yang menyepakati pemetaan ke seluruh dunia dengan skala 1:1.000.000. Sepanjang abad ke-20 telah muncul upaya-upaya pembaharuan teknis dalam pemetaan. Pemotretan dari udara mulai dikembangkan secara ekstensif atau menjangkau secara luas selama Perang Dunia Pertama dan Kedua. Kemudian pada tahun 1966, Amerika Serikat mampu meluncurkan satelit Phageos dan satelit-satelit lain pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini diikuti oleh Uni Soviet. Melalui satelit-satelit tersebut, berhasil dikirim foto video beberapa bagian muka bumi ke stasiun di bumi. Foto-foto itu lalu diubah menjadi peta yang lebih rinci dan akurat. Sekarang, peta modern dibuat dengan cara yang lebih maju. Peta-peta tersebut memiliki arah yang benar, jarak yang tepat, serta pengukuran yang akurat. Hal-hal tersebut dibantu dengan fotografi udara serta gambar-gambar satelit.